Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di podcast Kopma UII bersama Aula, Aulia, dan Lala. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Oh ya, kenalin aku Lala dan ini teman aku Aulia. Kita berdua sama-sama dari jurusan Teknik Industri FTI UII. Halo guys, nama aku Aulia. Oh ya guys, di podcast kali ini aku sama Lala yang bakal nemenin kalian yang pastinya dengan tema yang seru banget. Cuma ada di PopMe. Hah? PopMe? Apaan tuh? Iya, PopMe, podcast Kopma UI dong pastinya. Oh alah, podcast Kopma UI gitu. Kirain brand. Oke, teman-teman, pada podcast kali ini kita bakal ngobrol sama kakak yang CBL cantik banget loh. Pasti kepo kan? Harus kepo dong. Iyalah, udah cantik, keren banget lagi. Materinya juga gak kalah keren loh. Pada penasaran gak nih? Penasaran lah, masa enggak? Tapi sebelumnya itu kita kenalan dulu gak sih sama kakak yang keren banget yang udah mau jadi narasumber kita hari ini. Sesuai kata pepatah ya kan, tak kenal maka tak sayang. Halo kak. Halo Aulia, halo Akila, halo semua sahabat PopMe. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik kak. Baik kak. Oke, langsung aja ya. Mungkin aku langsung perkenalan. Kenalin, nama aku Iva Fatmawati, biasa dipanggil Iva. Aku dari jurusan D3 Akuntansi angkatan 2019. Kalau di Kopma UI sendiri, aku diamanai menjadi bendahara umum 1. Gitu. Terima kasih guys. Ngomong-ngomong, kesibukan Kak Iva akhir-akhir ini apa aja sih? Kalau kesibukan aku mungkin ini masih masa liburan luas. Kebetulan aku kan tinggal, ini udah semester 6 ya. Semester 6 tuh tinggal ngurusin buat magang, buat TA. Mungkin itu aja sih. Jadi kesibukanku mungkin lebih ke nyiapin magang sama organisasi aja gitu. Kalau kesibukan kalian apa nih? Ya biasa sih kak, gitu juga. Lagi liburan juga. Lagi holiday sih kak. Holiday kemana aja tuh udahan? Aulia nih, jalan-jalan mulu nih. Baru rencana mau keluar kota sih. Gimana nih kabar nilai kalian, aman apa enggak nih? Wow, amazing loh kak. Wow, sangat wow sekali. Aduh, tuh kan keren banget woy kakaknya. Tapi jangan tahu fokus ke kakaknya aja ya teman-teman. Fokus ke aku juga. Maksudnya ke materinya maksudku gitu ya. Oke. Tobat Ila, tobat. Oke guys, kita langsung masuk aja ya ke tema podcast kita kali ini, yaitu strategi tata kelola keuangan ala perkoperasian. Temanya kedengarannya seru banget gak sih? Sama fungsional banget di kemudian hari buat kita semua. Bener banget tuh, apalagi buat temen-temen di sini yang suka banget atau punya keinginan untuk terjun ke dunia perkoperasian. Oke teman-teman, kita langsung tanya aja ya ke kakaknya. Halo Kak Iva, kita tadi kan udah kenalan nih, dan kita juga udah cukup kenal lah sama kakak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang penting banget dan pengen banget buat kita tanya ke kakak nih. Boleh nggak sih? Boleh dong. Oke, langsung aja ya kak. Oh ya kak, untuk tata kelola keuangan itu apa udah ada SOP-nya atau dari dinas gitu, atau mungkin kakak ngerancang sendiri gitu? Oke, kalau masalah tata kelola keuangan itu ada SOP-nya dari dinas atau kita yang rancang sendiri gitu ya. Jadi kalau masalah tata kelola keuangan itu mungkin dari kepengurusan aja sih. Jadi kita ngikutin dari periode-periode sebelumnya. Nah, kalau masalah SOP sendiri, itu misal mungkin RAB nih. Yang pertama itu RAB. Itu kalau SOP RAB kita nanti mereka dari bendahara per masing-masing kegiatan. Misal dari kegiatan Kopma itu ada milad, ada makrab, ada UKA, itu nanti dari bendahara per masing-masing kegiatan yang diadakan sama Kopma itu ngajuin ke bendahara umum. Terus dari situ kita tuh dari bendahara itu nggak serta-merta buat langsung ngasih uang ke bendahara kegiatan tadi, tapi kita tuh harus meminta pertimbangan juga dari ketua umum. Nanti
dananya itu nanti mau dikurangin maupun nanti dananya mau ditambah gitu. Nanti kalau ketua umum udah ACC itu nanti kita dari bidang bendahara itu tinggal mencairkan uang tersebut ke bendahara per masing-masing kegiatan. Terus ada juga nih SOP dari tiap bayar simpanan pokok sama simpanan wajib. Seperti yang kalian ketahui kalau metode pembayaran simpanan pokok sama simpanan wajib itu menggunakan 3 metode, ada melalui ShopeePay, ada melalui Dana, ada juga melalui rekening BRI. Nah, dari situ kalau kalian ingin melakukan pembayaran itu nanti kalian konfirmasi ke bendahara dengan melampirkan bukti transfer. Jadi itu nanti dari bidang bendahara itu nanti langsung mencatat seberapa besar pembayaran yang kalian lakukan. Jadi kalau masalah SOP itu dari kepengurusan aja, nggak dari dinas maupun dari pihak lain gitu guys. Oke, berarti di sini nggak ada SOP dari dinas maupun rancangan sendiri ya Kak ya? Lebih ke dari langsung di Kopmanya aja ya Kak? Oke, pada dasarnya pengelolaan keuangan dalam perkoperasian itu seperti apa sih Kak? Lalu ada perbedaan signifikan nggak yang Kakak ketahui tentang pengelolaan keuangan di lembaga koperasi dengan lembaga non-koperasi Kak? Jadi sebagai yang kita ketahui kalau koperasi itu merupakan salah satu tantangan terbesar nih, bagaimana sih para pengurus bisa melakukan pengelolaan keuangan di koperasi mereka, yang dimana keuangan tersebut itu menjadi seperti darah gitu loh bagi setiap lembaga yang berhubungan sama koperasi mereka, karena di sini indikator yang terukur itu dapat dilihat dari stakeholdernya, termasuk para anggota koperasi, yang dimana notabene-nya itu adalah pihak-pihak yang sangat memperhatikan keuangan mereka sendiri. Kemudian dari sinilah itu sudah waktunya koperasi itu mulai memperhatikan bagaimana sih penerapan manajemen keuangan koperasi itu dengan baik, sehingga mereka itu bisa memberikan value kepada koperasi untuk jangka pendek, untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Terus koperasi itu nggak lagi dijadikan sebagai alat buat mengejar pengumpulan anggota atau mencari anggota sebanyak mungkin tanpa memberikan value kepada anggota sama masyarakatnya. Nah, kalau bicara masalah perbedaan antara pengelolaan keuangan antar lembaga koperasi sama lembaga non-koperasi nih ya. Kalau lembaga koperasi itu modal awalnya itu diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya. Jadi koperasi ini juga bisa memanfaatkan sumber-sumber lain baik dari internal maupun eksternal koperasi sendiri. Misal nih kalau di Kopma itu kalian tahu Kopmart nggak sih? Tahu Kak? Oke, jadi itu Kopmart itu merupakan salah satu bentuk sumber dari internal koperasi sendiri. Sedangkan kalau dari eksternal Kopma itu bisa kita mengadakan kerjasama sama pihak-pihak lain yang saling memberikan keuntungan gitu. Nah, modal dari lembaga koperasi itu bisa berubah-ubah nih tergantung pada mutasi keluar masuknya para anggota. Terus juga lembaga koperasi itu nggak menggunakan istilah keuntungan untuk menunjukkan selisih antara berapa sih penghasilan yang diterima selama periode tertentu. Tapi selisih tersebut itu kalau di koperasi itu kalian pernah dengar SHU kan ya. Jadi SHU itu adalah sisa hasil usaha yang dimana dibagikan ke anggota itu sesuai sama pertimbangan jasa masing-masing anggotanya. Jadi ini tuh bisa diukur dengan seberapa banyaknya kalian dalam menyetorkan simpanan wajib setiap bulannya. Nah, kalau pembagian SHU di Kopma sendiri itu kalau nggak salah itu menggunakan 6 indikator persentase. Ada dana cadangan, ada jasa anggota, ada dana pendidikan, ada kegiatan keanggotaan, ada dana sosial, sama yang terakhir itu ada zakat. Nah, nanti disitulah pembagian SHU yang akan kita dapatkan nantinya. Kemudian kalau masalah lembaga non-koperasi itu modal awalnya itu kalau perusahaan perseroan itu berasal dari penyertaan pertama yang dilakukan sama para pemiliknya. Terus juga lembaga non-koperasi itu dapat menambah modalnya itu dengan cara
menjual sebagian sahamnya ke masyarakat yang dilakukan melalui pasar modal. Terus kemudian juga pembagian keuntungan. Kalau di lembaga koperasi kan tadi ada SHU ya. Kalau di lembaga non koperasi itu ditentukan berdasarkan jumlah kepemilikan saham oleh masing-masing pemegangnya. Nah, kalau masalah di lapangan atau prakteknya, pemegang saham itu nggak akan mendapatkan juga tidak akan mendapatkan bagian keuntungan kalau misal dihendaki sama pemegang saham mayoritas. Nah, kalau dilihat dari siapa yang bertanggung jawab atas kerugian itu, kalau persero itu ada pemilik yang menanggungnya. Terus kalau di firma itu ada para sekutu. Terus untuk perseroan sendiri itu adalah pemegang sahamnya, yang dimana itu seberapa banyaknya jumlah saham yang dimiliki sama mereka. Jadi itu setiap elemen lembaga koperasi itu beda-beda gitu loh tanggung jawab sama kerugiannya gitu guys. Oh iya, kalau misalkan kendala dalam pengelolaan simpanan pokok dan simpan pinjam anggota dalam masa pandemi itu apa aja sih Kak? Kemudian bagaimana cara Kakak tuh mengatasinya? Oke, jadi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan simpanan pokok sama simpanan wajib itu sejauh ini lebih ke problem dalam menarik simpanan wajib ke pengurus, pengawas, sama anggotanya aja sih. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, penarikan simpanan pokok sama simpanan wajib itu dilakukan secara online. Terus ini juga secara nggak langsung itu mengakibatkan kurangnya kesadaran para pengurus, pengawas, sama anggotanya. Kenapa? Karena kalau kita lakukan secara online, itu mereka tuh lebih ke acuh gitu kan kalau kita para bidang bendahara dalam menarik simpanan. Beda lagi kalau sebelum masa pandemi. Kalau sebelum masa pandemi kan kita berhubungan langsung sama mereka-mereka gitu. Kalau pandemi itu kan secara online, jadi tuh nggak efisien. Jadi kita dari bidang bendahara itu lebih ke dicabarin aja sih dan berusaha buat meningkatkan kesadaran mereka. Nah, dengan cara apa? Ya, yang seperti kalian tahu juga ya, kita tuh notice lewat grup besar, grup per masing-masing bidang, juga lewat email kalian masing-masing. Jujur, di bidang bendahara itu pasti di mata kalian anggota kayak nyebelin banget gitu kan. Nah, ini orang lagi duit mulu, capek deh. Terus padahal juga kan kita tuh nagihnya kan juga per tiap bulannya ya kan. Makanya yuk bayar guys, yang rutin, yang rajin, bersinar biar gak ketimbun ntar tanggungannya. Iya sih Kak, emang dari semua fungsionaris atau posisi gitu bendahara tuh paling kelihatan lebih horor aja gitu loh. Oke. Horor banget lah. Berarti kendalanya tuh terletak pada personal ya, atau tingkat kesadaran para anggota sendiri ya Kak? Iya bener banget. Nah menurut Kakak sendiri nih, strategi apa yang Kakak terapin di masa pandemi ini untuk mengatur seluruh keuangan yang ada di koperasi Kak? Oke, kalau strategi apa yang bisa kita terapin di masa pandemi buat mengatur seluruh keuangan itu, kalau dari aku sendiri ya, lebih meningkatkan transparansi sama akuntabilitas pengelolaan keuangan Kopma sendiri. Jadi di sini tuh kita harus memperhatikan setiap uang masuk sama uang keluar. Misal kayak setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan sama Kopma sendiri tuh harus jelas kemana arah uang tersebut dan untuk apa uang tersebut. Nah di sini kita tuh dari bidang bendahara itu nggak langsung memberikan uang atas RAB yang diajukan ke kita. Jadi tuh dari bendahara per masing-masing kegiatan itu mengajukan RAB ke bendahara umum. Nah itu mungkin lebih sama ke SOP dalam mengajukan RAB sih yang aku jelasin tadi di awal. Tapi kita dari bidang bendahara itu nggak cuma dari kita yang mengambil keputusan tersebut, namun harus meminta pertimbangan dari ketua umum. Kemudian RAB tersebut itu dari ketua umum itu mau dikurangin maupun ditambah. Nah kalau dari ketua umum udah ACC, kita dari bidang bendahara itu tinggal mencairkan uang tersebut ke bendahara per masing-masing kegiatan itu tadi. Terus dari sinilah keuangan Kopma itu lebih terstruktur sama lebih tertransparansi gitu loh. Apalagi di masa pandemi saat ini kan kita tuh harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Juga seperti yang kalian tahu juga kalau keuangan di Kopma sendiri itu nggak sama gitu loh sama sebelum pandemi. Jadi keuangan Kopma itu kalau saat itu nggak stabil gitu, nggak sestabil dulu gitu. Oke, berarti yang strategi yang kakak gunakan tuh lebih ke peningkatan transparansi dan akuntabilitas ya kak? Iya, bener banget nih.
Keren banget sih Kak, jadi lebih tertata ya kalau misalkan udah memiliki prosedur yang telah diterapkan gitu. Iya, amazing banget loh. Dari apa yang sudah Kak Iva sampaikan, kita semua jadi dapat pandangan baru nih tentang strategi tata kelola keuangan ala perkoperasian. Kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan di kehidupan kita nantinya. Nah, saking serunya nih, dengerin penjelasan dari Kak Iva, sampai-sampai gak kerasa banget kalau acara podcast kita kali ini udah sampai di penghujung acara. Iya bener banget nih lah, mana seru banget lagi. Semoga apa yang sudah Kak Iva jelasin dapat bermanfaat buat kita semua. Dari obrolan kita tadi, teman-teman bisa ambil sisi positifnya ya, dan buang sisi negatifnya. Intinya pada podcast kali ini temanya menarik dan seru banget, dan kakaknya juga keren banget. Makasih Kak Iva karena sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita berdua. Dan makasih banyak juga karena Kak Iva udah mau nge-share ilmunya ke kita. Sama-sama, makasih juga buat kalian udah mengundang aku buat mengisi Popmi kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa yang baik-baik aja bisa tersalurkan kepada kalian gitu. Terima kasih guys. Makasih kembali juga Kak. Oke, karena waktunya udah habis, maka kita tutup podcast kita kali ini. Buat teman-teman semua, keep healthy ya, jangan sampai sakit dan tetap patuhi protokol kesehatan. Stay tune ya teman-teman. Kita bakal balik lagi buat nge-share ilmu dan pengalaman tentang koperasi bareng kakak-kakak yang super kece. Dimana lagi kalau bukan di mana Wak? Di Popmi, podcast Kopma UII. Bye! Bentar dulu lah, main bye aja. Minta uang parkir dulu gak sih sama temen-temen yang udah nonton? Iya, buat teman-teman semua jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Popmi ya. Serta jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, see you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.